Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsani Fatul Fatimah, NPM 2101020023 dari kelas 21 akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai mencari artikel dan analisisnya. Artikel yang saya cari berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Tingkat Produktivitas. Isinya yaitu sebagian besar orang menganggap bahwa motivasi adalah sesuatu yang biasa dan sangat mudah dipahami, bahkan menyamakan antara semangat dengan motivasi, padahal kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, di mana semangat kerja adalah sebuah perasaan senang, sedangkan motivasi kerja adalah sebuah dorongan yang dapat melahirkan suatu kegairahan kerja. Dan tidak banyak yang tahu bahwa dalam beberapa mata kuliah di berbagai jurusan atau program studi yang telah banyak memasukkan materi-materi yang berkaitan dengan motivasi, terutama motivasi kerja. Berbicara tentang motivasi kerja, kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua bentuk motivasi, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri seseorang. Jadi, yang mendorong seseorang untuk semangat melaksanakan tugasnya adalah dirinya sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar diri individu, yang artinya sebuah dorongan untuk semangat bekerja itu datang dari orang lain atau di luar diri sendiri, dan dalam bentuk materi maupun non-materi. Ada satu teori yang menjelaskan tentang bentuk motivasi ekstrinsik. Teori tersebut adalah teori dari Abraham Maslow yang identik dengan piramidanya. Piramida seperti gambar di kolom memiliki 5 tingkatan. Tingkatan pertama berkaitan dengan pengembangan diri, seperti memberi pelatihan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Tingkatan kedua berkaitan dengan reward, misalnya ketika seseorang individu memiliki kinerja dan prestasi yang baik, maka untuk mengapresiasinya dapat diberikan reward berupa pujian ataupun kenaikan jabatan, gaji, upah, dan lain-lain. Tingkatan ketiga berkaitan dengan interaksi yang baik antara satu sama lain dalam lingkungan kerja yang sama, saling mencintai dan menjadi satu kesatuan. Tingkatan keempat berkaitan dengan jaminan rasa aman bagi seluruh elemen di dalamnya, tidak hanya tentang fisik, tetapi juga mental, psikis, dan intelektual. Tingkatan kelima berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, istirahat, tempat kerja atau tempat tinggal. Motivasi dan produktivitas apa hubungannya? Dari penjelasan yang dipaparkan tadi, maka secara sederhana motivasi dapat kita artikan sebagai suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berusaha keras dalam mencapai hasil-hasil tertentu. Dan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Nimran 2005 nomor 47, bahwa hasil-hasil yang dimaksudkan adalah produktivitas dan kehadiran atau perilaku kerja kreatifnya. Dalam hal ini teringat seorang mahasiswa yang bernama Jerome Pauline, mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 di Waseda University, Jepang. Dia memiliki motivasi yang sangat tinggi. Setiap harinya dia mengisi waktu dengan belajar, bekerja maupun membuat konten, mengisi webinar, dan lain-lain. Bahkan waktu tidurnya saja hanya beberapa jam setiap harinya. Menurutnya, waktu adalah uang, sehingga harus diisi dengan hal-hal yang produktif. Oleh karena itu, dia sering mencapai prestasi-prestasi yang gemilang. Dari cerita singkat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi dan produktivitas merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketika seorang memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka akan menumbuhkan sebuah keinginan atau dorongan untuk bekerja lebih produktif demi tercapainya goals. Terlepas dari itu, seringkali kita menemukan atau bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Saat hendak melakukan suatu pekerjaan, tiba-tiba langkah kita terhenti, motivasi bekerja menurun, sehingga berakibat pada seluruh aktivitas yang hendak ingin dilakukan seakan-akan kita tidak ada gunanya lagi. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ada beberapa faktor yang memicu turunnya motivasi seseorang. Yang pertama, kondisi kerja. Kondisi kerja yang nyaman dapat dilihat dari dua unsur, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik.
Lalu lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan fisik itu adalah sarana dan prasarana yang disediakan, misalnya berkaitan dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila ketersediaan K3 kurang memadai, maka memicu kurangnya atau menurunnya motivasi kerja seseorang. Begitupun sebaliknya, apabila K3 dibutuhkan terpenuhi, maka semakin berdampak baik pada motivasi kerja. Kemudian lingkungan kerja non-fisik, misalnya bagaimana hubungan yang terjalin antara satu sama lain sehingga suasana kerja menjadi nyaman. Lalu yang kedua, ketidakadilan. Terkadang dalam sebuah organisasi akan ada perlakuan yang tidak adil terhadap satu individu ataupun kelompok yang memunculkan sebuah konflik. Yang ketiga, penghargaan. Motivasi dan penghargaan memiliki hubungan sebab akibat yang positif. Dengan adanya reward, maka sudah pasti akan membuat motivasi kerja dari individu akan semakin meningkat dan mendorong yang lainnya untuk meraih hal yang sama. Sebaliknya, apabila tidak ada reward yang diberikan, maka akan menurunkan motivasi seseorang. Yang keempat, masalah pribadi. Adanya permasalahan pribadi di luar dari pekerjaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi motivasinya dalam bekerja. Selain faktor-faktor tadi, terdapat beberapa faktor motivasi lain sebagaimana yang dikemukakan oleh CAHTAP tahun 2007 nomor 116. Yang pertama, hasil kerja prestasi. Yang kedua, pekerjaan yang penuh tantangan. Setiap pekerjaan pasti memiliki tantangan tersendiri, yang mana dengan adanya tantangan tersebut dapat membuat seseorang untuk berpikir dua kali dalam mengambil tindakan. Tetapi di sisi lain, dengan adanya tantangan tersebut semakin memotivasi seseorang untuk bertindak karena adanya rasa penasaran dan jiwa tertantang. Yang ketiga, tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab ibarat sebuah beban yang harus benar-benar dipikul. Saat diberi kepercayaan untuk memegang sebuah tanggung jawab, maka akan mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dan bekerja keras dalam melaksanakan beban tersebut. Yang terakhir, kemajuan dan pertumbuhan. Yang selanjutnya, menganalisis artikel. Analisis yang pertama yaitu pengertian. Motivasi kerja adalah sebuah dorongan yang dapat melahirkan suatu kegairahan kerja. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berusaha keras dalam mencapai hasil-hasil tertentu. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Nimran tahun 2005 nomor 47, bahwa hasil-hasil yang dimaksudkan ialah produktivitas dan kehadiran atau perilaku kerja kreatifnya. Yang kedua, teori. Yang pertama itu teori awal motivasi, teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow atau teori hierarki kehidupan. Ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama berkaitan dengan pengembangan diri, seperti memberi pelatihan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, atau juga disebut dengan aktualisasi diri. Yang kedua, tingkatan kedua berkaitan dengan reward. Misalnya, ketika seseorang individu memiliki kinerja dan prestasi yang baik, maka untuk mengapresiasinya dapat diberikan reward berupa pujian ataupun kenaikan jabatan, gaji, upah, dan lain-lain. Atau juga bisa disebut penghargaan. Yang ketiga, tingkatan ketiga berkaitan dengan interaksi yang baik antara satu sama lain dalam lingkungan kerja yang sama, saling mencintai dan menjadi satu kesatuan atau sosial. Yang keempat, tingkatan keempat berkaitan dengan jaminan rasa aman bagi seluruh elemen di dalamnya, tidak hanya tentang fisik tapi juga mental, psikis, dan intelektual atau rasa aman. Tingkatan kelima berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, istirahat, dan tempat kerja atau tempat tinggal, yaitu fisiologis. Lalu yang kedua ada teori kontemporer motivasi, teori penetapan tujuan, bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Jadi jika seseorang memiliki tujuan yang tinggi, maka orang tersebut akan berusaha semaksimal mungkin mencapai tujuannya. Jadi semakin tinggi level kinerjanya. Lalu ada model karakteristik pekerjaan. Yang pertama, keahlian yang bervariasi atau skill variety. Keadaan yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda dan bervariasi. Lalu yang kedua, identitas tugas atau tes identity.
keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Yang ketiga, signifikansi tugas atau task significance, keadaan di mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, kemandirian atau autonomi, keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan yang cukup besar dan keleluasaan kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaan dan dalam menetapkan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. Yang kelima, umpan balik atau feedback, keadaan di mana pelaksanaan aktivitas pekerjaan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja. Lalu yang selanjutnya, alternatif peraturan kerja. Terdapat 3, yaitu flex time, pembagian kerja dan pekerjaan jarak jauh. Yang pertama, flex time, yaitu jam kerja yang fleksibel. Para pekerja harus bekerja sejumlah jam tertentu per minggu, tetapi bebas melakukan varietas jam kerja dalam batasan tertentu. Jam kerja yang fleksibel cenderung menurunkan ketidakhadiran dan meningkatkan produktivitas kerja. Tetapi kelemahannya yaitu tidak dapat diterapkan dalam semua pekerjaan. Contoh flex time, yaitu contohnya jam kerja Susan sebagai seorang pemroses klaim pada The Hartford Financial Service Group bersifat fleksibel. Kantornya buka pukul 6 dan tutup pada pukul 19. Terserah Susan ingin mengatur jamnya. Yang terpenting itu dalam sehari jamnya ada 8 jam bekerja. Jadi dia bebas mau berangkat jam berapa. Lalu yang kedua, pembagian kerja, yaitu memungkinkan 2 individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam 1 minggu. Jadi ada 2 orang, mereka akan membagi jamnya secara sama rata. Jadi sisa jam tersebut akan digunakan untuk selain pekerjaan. Tetapi yang menerapkan pembagian kerja ini contohnya negara Jerman dan Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, pekerjaan jarak jauh, yaitu bekerja dari rumah setidaknya 2 hari dalam seminggu dengan komputer yang terhubung dengan perusahaan. Manfaatnya, jumlah tenaga kerja yang besar yang dipilih, produktivitas lebih tinggi, berkurangnya perputaran kerja, dan menurunnya beban penyewaan kantor. Tetapi kelemahannya itu kurang supervisi langsung pada para pekerja. Pekerjaan jarak jauh juga diterapkan pada waktu pandemi COVID-19. Lalu yang selanjutnya, menggunakan imbalan dalam memotivasi pekerja. Pasti setiap orang itu mencari pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi. Ada beberapa program atau pembayaran gaji. Yang pertama, program gaji variabel, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada porsi gaji pekerja pada beberapa individu dan atau ukuran kinerja organisasi. Jadi, kinerja yang bagus maka gaji tinggi dan sebaliknya. Lalu yang kedua, pembayaran gaji berdasarkan keahlian, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang menetapkan level gaji atas dasar beberapa banyak keahlian yang para pekerja miliki atau beberapa banyak pekerjaan yang dikerjakan. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang pasti memiliki cita-cita atau pencapaian. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kita juga harus memiliki motivasi dalam diri supaya kita tidak hanya puas dalam satu pencapaian. Dalam bekerja juga harus memiliki motivasi yang tinggi, sehingga kita dapat mencapai kepuasan dalam bekerja. Motivasi yang tinggi juga mencerminkan level pekerjaan yang tinggi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam memaparkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.